semuanya, saya Albert Juliangga. Saya akan mewawancarai 6 agama dengan topik kerukunan umat beragama. Yang agama yang saya wawancarai ialah agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, agama Kristen Protestan, dan agama Islam. Sekian. Baik, selamat pagi semuanya. Saya Albert Juliangga. Saya akan mewawancarai agama Buddha dengan topik kerukunan bagi umat beragama dalam agama Buddha. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya Albert Juliangga dengan narasumber saya. Perkenalkan, nama saya Mahendra. Saya beragama Buddha. Oke, Saudara Mahendra. Pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Metta dalam agama Buddha dapat diterapkan untuk menciptakan kerukunan antar beragama? Oke, jadi gini, ajaran Metta itu mengajarkan cinta kasih tanpa membeda-bedakan, sehingga umat Buddha diajar untuk menghormati dan berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat agamanya itu apa. Oke, Saudara Mahendra. Pertanyaan kedua, mengapa sikap tidak membenci dan tidak menyakiti makhluk lain penting dalam mencegah intoleransi? Karena kebencian dan kekerasan itu dapat menimbulkan yang namanya konflik. Sedangkan sikap tanpa kebencian itu menciptakan kedamaian dan kerukunan. Itu sisi. Oke, Saudara Mahendra. Pertanyaan ketiga, bagaimana kebijaksanaan membantu umat Buddha hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Menurut Saudara Mahendra gimana? Saya ini yang dengan kebijaksanaan umat Buddha mampu memahami perbedaan dan tidak mudah terprovokasi oleh sikap yang intoleran. Oke, sekian dari wawancara saya bersama agama Buddha. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Albert Juliangga. Saya akan mewawancarai agama Hindu dengan topik tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saudara ini sebelumnya dengan nama siapa? Perkenalkan, saya Erikson agama Hindu. Ya, baik Saudara Erikson. Pertanyaannya, Saudara Erikson, bagaimana ajaran Tatuan Asi dalam agama Hindu dapat diterapkan untuk menciptakan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Jadi ajaran Tatuan Asi itu mengajarkan bahwa diri kita dan orang lain adalah satu kesatuan. Dengan memahami ajaran ini, kami umat Hindu akan menghormati perbedaan dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti pemeluk agama lain. Baik Saudara Erikson, pertanyaan kedua, mengapa ajaran Ahimsa sangat penting dalam mencegah intoleransi di tengah masyarakat yang beragam ini? Jadi Ahimsa itu mengajarkan kami untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun non-fisik. Ajaran ini mendorong terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran umat Hindu dalam menjaga keharmonisan dan persatuan antar umat beragama? Jadi umat Hindu itu berperan dengan menunjukkan nilai dharma yang saling menghormati perbedaan serta aktif dalam menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian. Baik Saudara Edison, sekian dari wawancara saya bersama agama Hindu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, saya Albert Juliangga. Saya akan mewawancarai agama Katolik tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Saya di sini bersama dengan saudara siapa? Perkenalkan, nama saya George Clinton Sirait. Agama saya Kristen Katolik. Baik, Saudara George. Pertanyaannya, bagaimana ajaran kasih dan persaudaraan universal dalam gereja Katolik dapat mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama menurut Saudara George? Kalau menurut saya, untuk ajaran umat Katolik secara beragama, kami mengajarkan bagaimana caranya untuk saling mengasihi antar umat beragama dan bagaimana saling membantu antar umat beragama dalam menciptakan yang namanya toleransi. Oke, baik Saudara George. Pertanyaan kedua,
Mengapa dialog antar beragama dianggap penting dalam ajaran Katolik untuk mencegah konflik dan intoleransi? Dialog sangat diharapkan dan penting karena itu dapat berdampak untuk agama-agama lain, karena jika ada kesalahan-kesalahan kecil bisa dipastikan itu seperti pelecehan antar umat beragama. Jadi jalan keluarnya kita harus menjaga dialog antar umat beragama. Baik, Saudara George. Pertanyaan ketiga ialah bagaimana sikap konkret yang dapat ditunjukkan umat Katolik dalam menghormati pemeluk agama lain? Menurut Saudara George, gimana? Caranya yaitu dengan menghargai, contohnya ibadah antar umat beragama, dan menghargai antar sesama. Contohnya kita juga dengan teman yang berbeda agama, kita tetap merangkul dan saling menghargai. Oke, terima kasih atas wawancaranya Saudara George. Saya Albert Juliangga, saya akan mewawancarai agama Kristen Protestan tentang topik menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Pertama-tama dengan saudara siapa saya berwawancara ini? Perkenalkan, nama saya Wira Pranata Ginting. Oke, Saudara Wira Pranata. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda ajaran kasih kepada sesama dalam Kristen Protestan mendorong toleransi antar umat beragama? Menurut saya itu agama Kristen itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan saling bertoleransi tanpa membedakan agama lain, sehingga tercipta kasih dalam sesama umat manusia. Oke, baik Saudara. Pertanyaan kedua, mengapa menghargai perbedaan penting menurut iman Kristen? Karena setiap manusia itu diciptakan Tuhan itu sama dan setara, jadi kita harus saling menghormati sesama manusia dan saling menghargai. Baik Saudara Wira. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran orang Kristen dalam menjaga perdamaian antar umat beragama menurut Saudara Wira? Dengan saling mengasihi, dengan bersikap ramah dan menjaga keharmonisan sesama manusia, serta menjaga hubungan yang telah terjalin dalam masyarakat. Baik, sekian dari wawancara agama Kristen tentang kerukunan, menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi. Terima kasih Saudara Wira. Pagi, saya Albert Juliangga, saya akan mewawancarai agama Islam tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama dalam menghindari tindakan intoleransi dalam agama Islam. Bisa memperkenalkan namanya? Saya Novel Zakwan. Oke, baiklah Saudara Novel Zakwan. Pertanyaannya, bagaimana ajaran toleransi dalam Islam dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama menurut Saudara Novel? Islam mengajarkan saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Oke. Pertanyaan kedua, mengapa Islam melarang kekerasan dan diskriminasi terhadap pemeluk agama lain? Menurut Saudara? Menurut saya, karena Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Sekianlah dari wawancara saya bersama agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, dan agama Islam. Sekiranya ada kesalahan, kiranya memaafkan. Sekian dan terima kasih.